Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jojo, lalu Geren, Malaki, Jennifer, dan Tiffany. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang teknologi ramah lingkungan yang mencakup dua topik, yaitu pembangkit energi listrik terbarukan dan kendaraan hidrogen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gimana sih prosesnya pembangkit listrik tenaga angin ini. Jadi pertama tuh angin tuh pasti berhembus dan pasti memutarkan turbin. Terus baling-balingnya tuh pasti akan muter. Nah, baling-balingnya muter karena angin dan dia akan menghasilkan eh, energi kinetik yang digunakan untuk memutar generator. Nah, habis kalau udah dimuterin generatornya itu udah berubah menjadi energi mekanik, yaitu menjadi energi listrik yang kita bisa pakai. Nah, habis itu setelah menjadi energi listrik itu disalurkan melalui tiang-tiang listrik. Jadi keuntungan dari PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yang pertama itu adalah energi terbarukan. PLTB ini memanfaatkan angin tidak akan habis dan selalu tersedia. Yang kedua adalah ramah lingkungan. PLTB itu kan menggunakan angin jadi tidak menghasilkan emisi karbon atau polusi udara. Yang ketiga adalah mendorong pembangunan daerah. PLTB bisa dilakukan atau dibangun di daerah terpencil dan menyediakan listrik untuk komunitas yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik utama. PLTB tidak hanya memiliki keuntungan tetapi juga kekurangannya. Karena PLTB menggunakan angin, jadi adanya kekurangan yaitu ketergantungan pada angin. Karena angin tidak selalu bertiup dengan kecepatan yang cukup untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, adanya kebisingan dan gangguan visual dari PLTB-nya, karena terbit angin menghasilkan suara dan bisa mengganggu pemandangan alam. Yang ketiga adalah lahan yang dibutuhkan itu cukup luas, karena PLTB ini memiliki ukuran yang cukup besar untuk menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar juga. Mobil hidrogen secara garis besarnya itu adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar untuk menghasilkan tenaga. Prosesnya itu melibatkan reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen di dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Nah, listriknya itu adalah yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor listrik dan memutar roda mobil. Berikut adalah kelebihan mobil hidrogen. Yang pertama adalah lebih cepat mengisi baterai, sehingga saat perjalanan jauh dapat menghemat waktu perjalanan. Yang kedua ada mampu beroperasi dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Jadi saat ingin bepergian jauh tidak perlu untuk mengisi bahan bakar dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga adalah emisi yang dihasilkan rendah pada kendaraan, yang membuat kendaraan ini cukup ramah lingkungan. Yang selanjutnya adalah kekurangan mobil hidrogen. Yang pertama adalah memiliki kepadatan energi yang sangat rendah, sehingga hidrogen perlu disimpan dan diangkut dalam tekanan yang sangat tinggi. Yang kedua adalah hidrogen sangat mudah terbakar, sehingga perlu penanganan yang hati-hati agar tidak berbahaya kepada manusia. Dan yang ketiga adalah biaya produksi hidrogen sangat tinggi, sehingga pengguna mobil hidrogen masih harus membayar mahal untuk dapat mengisi bahan bakarnya kembali. Air adalah ikatan dari H2 dan O ya, hidrogen dan oksigen. Sehingga apa? Jadi ada sebuah proses yang namanya elektrolisis, yaitu proses untuk memisahkan hidrogen dan oksigen sehingga nanti hidrogen ini adalah yang akan ditampung dan akan digunakan untuk produksi energi listrik. Hidrogen yang sudah ditampung tadi, yang sudah dipisahkan dari oksigen, dari air ya, akan digunakan untuk menggerakkan ini. Ini namanya mobil hidrogen. Nah, jadi hidrogen itu tadi ditampung di tabung ini, namanya tabung hidrogen. Dan bagaimana caranya hidrogen ini bisa diubah menjadi energi listrik? Nah, hidrogen ini
eee, menjadi energi listrik menggunakan bantuan namanya fuel cell atau sel bahan bakar. Nah, jadi fuel cell ini kerjanya seperti apa? Fuel cell ini terdiri dari 2, yaitu anoda dan katoda. Nah, jadi hidrogen itu yang di sini tadi diarahkan ke anoda, sementara oksigen diarahkan ke katoda ya. Dan di situ ada namanya elektrolit. Jadi ini adalah alat atau bagian yang berfungsi untuk mengubah hidrogen tadi menjadi energi listrik dengan hasil akhir atau emisinya adalah air. Jadi hidrogen itu dari anoda diarahkan ke katoda bertemu dengan oksigen. Nah, itulah yang menyebabkan emisinya adalah H2O atau air. Sementara apa? Energi listrik yang tadi digunakan untuk menggerakkan mesin. Oke, sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan.